Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 27 Agustus 2025 tertulis di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Alai tarpatu pa ibanado adul lumobi sian nata pangido manang tapi kiri. Hobbar tu hagogo on nama korhon di bagasan hita. Di ibana mahasangapon di tonga-tonga ni huriai, jala di bagasan Kristus Yesus, ro di saluhut sudut saliling-lilingna. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jeruji besi yang menjadi penghalang atau yang menjadi kurungan bagi Paulus tidak dapat menghalanginya untuk senantiasa terhubung kepada Tuhan Allah, untuk senantiasa terhubung kepada Sang Juru Selamat itu. Di dalam doanya, dia terus menggantungkan kehidupannya. Tidak hanya kehidupannya, juga kehidupan setiap umat yang dipimpinnya dan yang didirikannya. Supaya kiranya mereka, semua umat Kristen itu, mengenal kasih setia Allah. Betapa Allah sangat mengasihi dunia, mengasihi manusia, mengasihi ciptaannya. Disebutkan begitu dalam dan begitu panjang dan begitu lebar sehingga semua suku etnis terjangkau olehnya. Begitu panjang sehingga sampai menuju kepada kekekalan, dan begitu dalam sehingga orang yang paling hina dan paling berdosa pun turut dikasihinya. Ini menjadi doa dari Paulus kepada Tuhan supaya umat Kristen di Efesus semakin lagi mengenal kasih Allah dan kesetiaannya itu. Dan dari semua itulah Paulus menegaskan bahwa memang kemuliaan itu hanyalah pada Tuhan. Hanya pada Dia yang telah menunjukkan kasih setia itu. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada yang kita pikirkan. Coba ingat peristiwa Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir melalui hambanya Musa. Kita tahu ada 9 kali Musa membuat tulah, 9 kali pula juga tukang sihirnya Fir'aun melakukan sihir yang sama, tulah yang sama. Namun tiba pada satu yang jauh melebihi yang dipikirkan oleh orang Israel dan dipikirkan oleh Fir'aun, tulah ke-10. Allah telah membuat umat itu bebas dari perbudakan Mesir. Demikian pun dalam kisah perjanjian baru kita tahu. Kita berdoa supaya Tuhan beri kesembuhan, supaya Tuhan berikan berkat, supaya Tuhan berikan kesehatan. Namun Tuhan memikirkan jauh lebih dari semua yang kita pikirkan itu. Dia mau menyelamatkan semua umat dan ciptaannya. Itu sebabnya Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu ke dunia ini
supaya semua umat dan ciptaannya dapat diselamatkan, dapat disembuhkan, dapat dipulihkan. Dari dua bukti perjanjian lama dan perjanjian baru ini kita melihat memang Tuhan Allah dapat menyediakan atau melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada yang kita pikirkan. Oleh karena itu, bagi Dialah kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Disebutkan turun-temurun sampai selama-lamanya. Karena tiada yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang layak kita muliakan atas kasih setianya yang besar, yang melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bagimulah kemuliaan kini dan sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih atas kami semua ciptaan-Mu. Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kami doakan, jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu. Demikianlah kiranya terjadi atas hidup kami kini dan nanti. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.